Bab 1356. Anak itu memang kasihan. Tracy merasa sedih saat mengingat Christian. Usianya saat itu sama dengan ketiga anak itu. Tapi dia sudah begitu cepat melihat sisi tergelap dan terkejam dari sifat manusia. Takutnya ini akan meninggalkan trauma baginya. Benar, katanya. Dia menusuk Garcia dengan pisau kecil saat upacara pernikahan. Naomi merasa sedikit sedih. Saat itu usianya baru 4 tahun kan. Iya, Tracy menghela napas. Awalnya anak berusia 4 tahun tidak memiliki dendam apapun. Tapi, yah. Artikel yang membahas tentang kejadian ini masih bisa didapatkan. Ujar Naomi dengan suara kecil. Juga ada beberapa foto dan video. Setelah keluarga Sandia bangkrut, mereka tidak punya uang untuk membayar orang membersihkan jejak ini. Tracy tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Kamu uruslah. Hapus semua catatan terkait kejadian itu. Jika setelah dewasa dia tidak sengaja melihatnya lagi, takutnya malah akan memprovokasinya. Baik, Naomi segera mengurusnya. Tak lama, akhirnya mereka pun tiba di Hotel Haya. Hotel ini adalah hotel bintang 5 yang baru dibuka belakangan ini. Berada di sekitar pesisir laut. Bisa langsung melihat laut dengan membuka jendela. Sepertinya restoran Laut Biru ada di sekitar sini. Naomi teringat Paula mengatakan bahwa malam ini Daniel akan mentraktir Friska di restoran Laut Biru. Apa hubungannya dengan kita? Ujar Tracy tidak senang. Jangan memedulikan urusan orang lain. Baik, Naomi segera menundukkan kepala. Tidak berani berbicara lebih banyak. Tracy, sebuah suara familiar terdengar. Tracy mendongakkan kepalanya. Victor sedang menatapnya penuh semangat dari tempat yang tidak jauh dari sana. Victor. Tracy merasa gembira. Dia berjalan mendekat dengan langkah besar. Sudah lama tidak bertemu. Kamu sudah berubah. Victor yang dulu selalu terlihat seperti sosok seniman yang telah terlepas dari kehidupan dunia manusia. Kurus, sendu dan berambut panjang. Sedangkan sekarang dia telah memotong rambut panjangnya menjadi pendek dan mengenakan jas. Tampak tampan dan elegan. Sorot mata yang dulu sendu itu, kini telah berubah menjadi lebih matang. 2 tahun lalu terjadi sesuatu pada Garcia. Perusahaan paman kedua disegel. Ayahku dibuat kesal hingga jatuh sakit. Jadi aku terpaksa harus memikul tanggung jawab seluruh keluarga besar. Victor tidak bisa menahan emosinya saat melihat Tracy. Saat itu keluarga memaksaku untuk memutuskan hubungan dengan dunia luar. Agar aku bisa melakukan pembelajaran secara tertutup. Karena inilah aku melewatkan pesta pernikahanmu dengan Daniel. Juga tidak mengetahui kabar mengenai musibahmu. Maaf. Jangan berkata begitu. Tracy malah merasa sedikit bersalah. Kamu selalu membantuku. Aku malah tidak melakukan apapun untukmu. Aku yang mengalami musibah. Memang aku sendiri yang harus menghadapinya. Sejak awal aku sudah mendengar. Telah muncul pemegang saham kedua yang hebat di grup Moore. Merupakan seorang gadis yang menawan. Tapi aku tidak menyangka orang itu adalah kamu. Victor sedikit emosional. Selama 2 tahun ini aku berbisnis di Dubai. Tidak memperhatikan berita bisnis di sini. Jadi melewatkan berita tentangmu. Aku tidak sengaja mendengar teman membahasmu pada kepulangan ke kota Bunaken kali ini. Tapi dia juga tidak bisa memastikan kamu adalah Tracy. Aku memikirkan segala macam cara untuk mendapatkan nomor teleponmu. Berusaha menghubungimu. Ternyata, saat berbicara, Victor langsung memeluk Tracy dengan penuh emosional. Tracy, aku benar-benar sangat senang bisa bertemu lagi denganmu. Aku juga. Tracy juga mengulurkan tangan memeluknya. Pertemanan tulus masa muda bergejolak di dalam hatinya. Meski telah mengalami berbagai macam hal, Victor tetap tidak berubah. Banyak angin di luar sini. Kita bicara di dalam saja. Victor melangkah masuk ke hotel, sambil merangkul pundak Tracy. Tracy, bagaimana bisa kamu menjadi pemegang saham kedua grup Moore? Sekarang aku sudah bukan pemegang saham kedua grup Moore, ujar Tracy sambil tersenyum pahit. Namun, aku memang bermarga Moore, sekarang sudah berganti nama menjadi Tracy Moore. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kamu melewati 2 tahun ini? Tanya Victor sedih. Bukankah waktu itu kamu menikah dengan Daniel? Banyak yang telah terjadi. Tracy pun menceritakan kisahnya secara singkat pada Victor. Bab 1357. Victor merasa sangat bingung setelah mendengarnya.
Ternyata ibumu adalah bibinya Tuan L. Aku pernah dengar dari ayahku. Dia adalah legenda dalam dunia bisnis pada masanya. Oh, paman mengetahui tentang ibuku. Tracy sangat terkejut. Tidak ada yang memberitahuku bahwa dulu ibuku juga masuk dalam dunia bisnis. Aku masih mengira dia tidak ikut campur dalam bisnis keluarga. Mana mungkin. Saat membahas ibu Tracy, Victor terlihat sangat sungkan. Setiap anggota keluarga Moore adalah ahli bisnis. Kakak tidak pernah membahasnya denganku. Suasana hati Tracy menjadi sedih saat teringat kakaknya. Yang kamu maksud kakak adalah orang yang disebut Tuan L itu? Tanya Victor. Aku pernah dengar beberapa hal mengenainya. Dia adalah sosok yang sangat hebat. Pasti akan baik-baik saja. Iya, Tracy menganggukkan kepalanya sambil mengalihkan topik. Victor, bagaimana kehidupanmu 2 tahun ini? Bisnismu seharusnya sudah lebih lancar kan? Aku baik-baik saja. Bisnis juga lumayan. Victor tersenyum. Kamu tahu aku memang tidak tertarik juga tidak percaya diri dalam bisnis. Tapi tidak tega melihat usaha yang dibangun oleh ayahku hancur begitu saja. Jadi aku memaksakan diri melakukannya. Kamu terlalu rendah diri. Memaksakan diri saja bisa membuat bisnis begitu sukses, ujar Tracy menggodanya. Bisa dilihat kamu mewarisi gen ayahmu. Memang berbakat dalam dunia bisnis. Victor tertawa terbahak-bahak. Banyak orang yang berkata begitu. Aku hanya menganggapnya sebagai pujian. Tapi hari ini mendengarmu mengatakannya. Aku benar-benar sangat gembira. Baguslah, ujar Tracy tulus. Aku juga sangat senang melihatmu melewati hidup dengan baik. Lalu, apa rencanamu sekarang? Victor menatap lembut ke arahnya. Lanjut berbisnis atau kembali menjalani kehidupan yang tenang. Aku ingin menemukan kakakku terlebih dahulu. Tracy sedikit sedih. Aku selalu merasa dia masih hidup. Dia begitu hebat. Pasti akan baik-baik saja, ujar Victor menghibur. Aku juga akan memikirkan cara untuk mencari tahu. Coba lihat apakah akan mendapat petunjuk. Terima kasih. Tracy tersenyum tipis. Berapa lama rencana kepulanganmu kali ini? Rencana awal akan kembali besok malam, ujar Victor jujur. Kepulanganku kali ini untuk mengeluarkan Garcia dari penjara. Oh, Tracy tidak melanjutkan topik ini. Dia selalu menjauhi Garcia. Meski wanita itu tidak pernah melakukan apapun padanya. Sebaiknya dia menjauhi orang berbahaya dan kejam seperti itu. Aku tahu kamu tidak menyukainya. Aku juga sangat membenci hal yang dia lakukan waktu itu. Tapi bagaimanapun dia adalah adikku. Aku tidak bisa membiarkannya. Victor berkata penuh emosional. Ayahku lebih tua belasan tahun dari pamanku. Kakak tertua bagaikan seorang ayah. Karena ini, dia sangat menjaga paman kedua. Awalnya kemampuan paman kedua biasa saja. Ayahku yang membantunya hingga dia bisa memiliki posisi dan aset. Kemudian Garcia mulai mengatur bisnis keluarga. Dia sangat cerdas. Juga sangat berkemampuan. Dia menjalankan perusahaan dengan sangat baik. Tapi aku tidak menyangka dia bisa menjadi begitu gila karena cinta. Saat mengatakan ini, Victor menghela napas dalam. Namun bagaimanapun, sekarang dia telah menerima pelajaran yang pantas dia dapatkan. Ayahku memintaku membawanya kembali ke negara Maple. Kelak dia tidak akan melakukan hal seperti itu lagi di bawah pengawasan kami. Semoga saja begitu, ujar Tracy menimpali. Victor terbatuk canggung beberapa kali, lalu mengalihkan topik dan berkata, apa kamu masih berhubungan dengan Stanley? Tidak, Tracy menggelengkan kepalanya. Setelah berganti identitas, aku sudah tidak berhubungan dengan orang-orang lama lagi. Seharusnya dia juga tidak tahu aku sudah kembalikan. Seharusnya, Victor menganggukkan kepalanya. Dengan situasinya saat ini, seharusnya juga tidak akan mengetahui hal-hal yang terjadi di dunia bisnis kelas atas. Juga tidak akan mengetahui kondisimu. Tidak perlu membahas hal yang sudah berlalu. Juga tidak perlu bertemu lagi dengan orang masa lalu. Tracy menghela napas. Jalani kehidupan masing-masing dengan baik saja. Bab 1358. Benar juga, Victor menganggukkan kepala. Lalu bertanya lagi. Lalu, bagaimana denganku? Aku juga orang masa lalu. Apa kelak kamu tetap akan berhubungan denganku? Kamu berbeda. Tracy menatapnya dengan lembut. Apapun yang terjadi, kamu selamanya adalah temanku.
Baguslah jika begitu. Victor merasa sedikit bersalah. Sebelumnya aku sangat keras kepala dan mendatangkan banyak masalah untukmu. Aku telah belajar banyak hal 2 tahun terakhir. Aku sudah dewasa. Aku tahu kamu tidak mencintaiku. Juga tahu hal-hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Kelak aku akan menyimpan perasaan masa muda itu di dalam hati dan menjagamu sebagai teman. Selama kamu membutuhkanku, aku akan selalu ada. Terima kasih Victor. Tracy sangat terharu. Kamu harus menjalani hidup dengan baik. Semoga kamu bisa segera menemukan kebahagiaanmu. Pasti. Victor menganggukkan kepalanya. Pemandangan malam ini sangat indah. Mau berjalan-jalan di pantai? Tidak perlu. Tracy melihat jam tangannya. Aku harus kembali. Aku harus membacakan cerita sebelum tidur untuk anak-anak. Baiklah. Victor merasa sedikit tidak rela. Aku akan mengantarmu. Iya, Tracy berdiri sambil memakai jaket. Lalu mereka berdua berjalan ke arah luar. Victor tidak bisa menahan diri untuk mengingat banyak kenangan saat mendengar suara deburan ombak. Ia pun berbincang mengenai masa lalu dengan Tracy. Tracy membalasnya dengan senyuman. Sama sekali tidak menyadari ada sepasang mata yang menatapnya dingin dan kejam dari sebuah jendela di gedung itu. Nona Tracy. Naomi tiba-tiba memanggil Tracy. Tracy tersadar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ada sebuah mobil yang mendekati mereka dari pintu masuk hotel. Itu adalah Rolls-Royce Phantom milik Daniel. Para pengawal turun dari mobil dan membuka pintu mobil itu. Daniel dan Friska turun dari sisi kiri dan kanan mobil. Friska memakai jas Daniel. Wajahnya tampak lemah lembut. Daniel merendahkan kepala. Entah sedang membahas apa dengan wanita itu. Lalu mereka berjalan berdampingan ke dalam hotel. Saat mengangkat kepala, dia melihat Tracy sedang berdiri di dalam pintu putar bersama seorang pria. Dia pun tertegun tanpa sadar. Nona Tracy. Ryan menatap Tracy dengan terkejut. Tidak disangka akan bertemu Tracy di sini. Tunggu sebentar. Pria yang di samping Tracy adalah Victor Caledon. Daniel segera mengenalinya. Alisnya langsung mengernyit dan melangkahkan kakinya memasuki hotel. Sama sekali melupakan Friska yang ada di sisinya. Awalnya Friska tertegun. Tetapi dia segera mengikuti. Ryan dan beberapa pengawal lainnya juga masuk dari pintu samping. Victor. Daniel menatap dingin ke arah Victor. Kenapa kamu bisa ada di sini? Ini adalah hotel keluargaku. Jawab Victor datar. Aku tidak membutuhkan izin Presdir Daniel jika ingin bertemu dengan teman lamakan. Daniel sekilas memelototinya dengan dingin. Lalu mengalihkan pandangannya pada Tracy. Tanganmu terluka. Kenapa masih keluar? Masih tidak segera kembali. Apa hubungannya denganmu? Tracy sangat marah saat menatap sekilas ke arah Friska yang ada di belakang pria itu. Tetapi dia berusaha membuat dirinya terlihat tenang. Tracy, Nona Tracy. Saat Daniel akan bersuara, Friska berjalan masuk dengan anggun dan menyapa Tracy dengan tenang. Kita sangat berjodoh. Kita bertemu lagi. Ya, Tracy menatap Friska. Lalu tersenyum samar. Kota Bunaken begitu besar. Tapi kita selalu bisa bertemu. Benar-benar sangat berjodoh. Karena sudah bertemu. Bagaimana jika pergi minum bersama? Friska menatapnya sambil tersenyum. Tidak perlu. Aku sudah bersiap ingin pulang. Tracy langsung menolak. Kalian berbincanglah dengan santai. Aku tidak mengganggu lagi. Dia langsung meninggalkan tempat itu setelah melihat Daniel sekilas. Tracy, aku akan mengantarmu. Saat Victor bersiap mengejarnya, tiba-tiba ada sebuah benda yang terjatuh dari atas. Saat benda itu akan mengenai Tracy, ada sesosok bayangan yang bergegas mendekat dan mendorongnya. Brak, terdengar suara yang sangat keras. Tuan Daniel, teriakan Ryan dan jeritan Friska terdengar di saat bersamaan. Saat Tracy menoleh, sebuah vas bunga kaca telah jatuh ke atas kepala Daniel. Darah segar terus menetes dengan cepat. Bab 1359. Ada benda yang terjatuh dari atas dan itu adalah sebuah vas bunga yang terbuat dari kaca. Darah Daniel bagaikan air mancur yang menyembur. Dalam sekejap sudah melumuri sebagian wajahnya. Kemeja putihnya pun dengan cepat berubah menjadi warna merah. Tracy yang terkejut membelalakkan matanya dan tertegun memandang pria itu. Jantungnya juga terasa sakit seperti tertimpa oleh vas bunga itu. Jika Daniel tidak mendorongnya tepat waktu,
maka vas bunga itu seharusnya akan mengenai kepalanya. Saat ini darahnya yang akan terus-menerus mengalir. Bukannya Daniel. Victor juga tertegun saat melihat Daniel. Tuan Daniel. Ryan segera bergegas memapah Daniel memasuki mobil dan memerintahkan. Telepon Lily. Cepat. Baik, pengawal segera menelepon. Presdir Daniel. Anda. Friska menangis ketakutan. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu. Aku tidak apa-apa. Daniel menundukkan kepala sambil menutupi lukanya. Jelas-jelas ekspresi wajahnya telah berubah karena kesakitan. Tapi tetap memberi perintah dengan tenang. Ryan, antarkan Nona Friska pulang. Baik, saat ini kamu tidak perlu mencemaskan hal ini, ujar Friska terisak. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu, Daniel memberi isyarat menolak. Kamu lupa kamu masih. Cepatlah pulang. Tapi, kamu, Friska masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Daniel sudah tidak berniat mendengarnya. Daniel malah menunjuk Tracy dan memberi perintah dengan mendominasi. Ikut aku naik ke mobil. Tracy masih berdiam di sana dengan wajahnya yang pucat pasi. Tracy. Saat ini Victor baru bereaksi dan menyenggol Tracy. Nona Tracy. Cepatlah naik ke mobil. Ryan memapah Daniel memasuki mobil. Tracy juga memasuki mobil dengan pengawalan para pengawal. Mobil pun mulai melaju. Di pintu masuk hotel. Setelah menatap lurus ke arah mobil Daniel yang sudah berlalu pergi, Victor baru tersadar dan memerintahkan pengawal. Cepat periksa. Kamar mana yang menjatuhkan benda itu? Baik, pengawal segera membawa orang untuk memeriksa. Di saat yang sama, pengawal lainnya berkata, Presdir Victor, tadi pengawal keluarga Wallen sudah masuk untuk memeriksa. Jika berita ini tersebar, takutnya akan menghebohkan media. Apa ingin? Periksa dulu kebenarannya, ujar Victor menegur dengan nada tidak senang. Ada benda jatuh dari tempat tinggi di hotel kita dan melukai orang. Yang seharusnya dilakukan pertama kali adalah mencari pelakunya dan mempertanggungjawabkannya. Bukannya malah memikirkan cara untuk meredam berita ini agar tidak tersebar keluar. Ini adalah tindakan orang berjiwa kerdil. Baik, pengawal itu segera menundukkan kepala dan tidak berani berbicara sembarangan lagi. Friska yang berada di samping akhirnya tersadar dan menatap Victor dengan tatapan dalam. Nona Friska, jika Anda tidak keberatan, bagaimana jika aku menyuruh orang mengantarmu pulang? Tanya Victor lembut. Orang-orangku akan segera tiba, ujar Friska menolak halus. Tapi, aku tetap berterima kasih pada Presdir Victor. Jangan sungkan. Victor membungkukkan tubuh dengan rasa bersalah. Sudah membuatmu terkejut. Aku pasti akan memeriksa hal ini dengan teliti dan memberi pertanggungjawaban padamu dan Presdir Daniel. Terima kasih. Friska menundukkan kepala untuk membalasnya. Saat ini pengawalnya sudah tiba. Mereka datang tergesa-gesa untuk menjemputnya. Nona Friska, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Friska naik ke mobil, tapi masih melihat Victor dari kaca spion tengah. Cari tahu latar belakang orang ini. Baik, pengawal segera melaksanakannya. Nona Friska, apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak darah di lantai? Presdir Daniel di mana? Tanya pengawal lainnya. Dia terluka. Friska merasa sangat sedih saat mengingat kejadian tadi. Di saat genting, Daniel mendorong Tracy tanpa memedulikan apapun. Di dalam hati pria itu, keselamatan wanita itu jauh lebih penting dari nyawanya sendiri. Jika pria itu begitu mencintai Tracy, kenapa masih ingin berkencan dengannya? Sikap lembut dan sopan pria itu padanya. Apakah hanya kepalsuan? Anda baik-baik saja, tanya pengawal dengan hati-hati. Apakah terluka? Apa ingin ke rumah sakit? Tutup mulutmu. Friska mengernyitkan kening dengan kesal. Sekarang perasaannya sangat rumit, sangat kacau. Dia merasa bagaimanapun sempurnanya dirinya, tetap saja tidak akan pernah bisa mengalahkan Tracy. Apakah ia benar-benar akan kalah? Bab 1360. Mobil sudah dikemudikan begitu lama, tetapi Tracy masih terduduk diam di sana, menatap bingung ke arah Daniel. Ryan menekan pendarahan pada luka Daniel dengan baju. Namun, Daniel tetap saja pingsan karena kekurangan banyak darah. Tubuhnya terkulai lemas. Daniel, Tracy buru-buru memeluk pria itu. Air matanya telah menetes. Kamu jangan menakutiku, Daniel. Rumah sakit sudah dekat. Akan segera tiba di rumah sakit.
Rian sangat panik. Tuan Daniel, Anda harus baik-baik saja. Saat itu mobil berhenti mendadak. Lily membawa segerombolan ahli medis menghampiri mereka. Lalu buru-buru membuka pintu dan memindahkan Daniel ke tandu. Rian dan yang lainnya mengikuti dari samping. Tracy dan Naomi juga ada di sana. Suasananya baru hening setelah Daniel didorong ke dalam ruang operasi. Karena semuanya harus menunggu di luar. Presdir Daniel akan baik-baik saja. Anda jangan khawatir. Naomi menenangkan Tracy. Tracy hanya diam. Dia berdiri di pintu sambil menatap lampu ruang operasi. Wajahnya pucat. Kedua tangannya masih gemetar. Dia tidak berani membayangkan jika Daniel meninggal begitu saja. Dia harus bagaimana? Anak-anak harus bagaimana? Semakin dipikirkan, Tracy semakin menyesal dan semakin takut. Tut, saat ini ponsel Tracy tiba-tiba berdering. Tetapi dia tidak mendengarnya. Naomi lah yang menyenggolnya dan memberitahunya. Nona Tracy, ponsel Anda. Tracy mengangkat ponsel itu dengan tangan yang penuh darah. Dia segera berjalan ke samping untuk menerima panggilan saat melihat nama Charles yang tertera di layar itu. Halo. Mami. Kapan Mami pulang? Suara Charles terdengar dari sisi yang satunya. Di sebelahnya masih terdengar 3 bocah kecil yang sedang bercanda. Bibi. Cepatlah pulang. Kami menunggu Bibi pulang untuk bercerita. Terdengar suara kekanak-kanakan. Tini yang berteriak. Salah. Kita mau menunggu orang galak itu datang untuk membacakan cerita. Winnie memberitahu Tini dengan serius sambil menghisap ingusnya. Bukan. Tidak boleh memanggil orang galak. Melainkan paman. Bitty memberitahu mereka berdua dengan serius. Pintar. Kali ini benar. Carla memuji mereka dari samping. Lalu berteriak sambil bermanja-manja di telepon. Mami, malam ini kami akan tidur di tempat Mami ya. Kami sudah memberitahu Papi. Mami, apa malam ini Papi akan datang? Charles bertanya. Kami merindukannya. Kami ingin mendengar cerita Papi. Cerita yang semalam masih belum selesai. Ujar Carla melanjutkan dengan manja. Kenapa Mami diam saja? Tanya Charles lagi. Sudahlah. Kalian sangat ribut. Anak tertua. Carlos pun mendekat dan menegur. Pergilah bermain. Berikan ponselnya padaku. Kak Carlos galak. Semakin mirip Papi. Charles merasa tidak terima. Ini. Carlos menerima ponsel dan berjalan ke sudut yang hening di luar. Lalu berkata pada Tracy. Apa Mami baik-baik saja? Mami di mana? Mami di luar. Tracy menenangkan dirinya. Berusaha agar suaranya terdengar tenang. Carlos. Malam ini Mami tidak pulang ke rumah. Ada sedikit masalah yang harus diurus. Papi juga tidak bisa datang. Kalian istirahatlah lebih awal. Harus patuh ya. Apa telah terjadi sesuatu? Meski Tracy sudah menyembunyikannya dengan baik, Carlos tetap saja bisa merasakannya. Lalu segera bertanya dengan panik. Apa terjadi sesuatu pada Papi? Tidak, Carlos. Kamu jangan berpikir sembarangan. Saat Tracy sedang berbicara, terdengar suara perawat dari luar. Butuh kantong darah. Cepat. Saat ini Carlos sudah tidak bisa bersabar lagi dan mendesak penuh emosional. Mami, apa yang terjadi pada Papi sebenarnya? Mami jangan menutupinya dariku. Cepatlah beritahu aku. Carlos, kamu jangan panik. Papi terluka. Sekarang sedang di rumah sakit. Tracy segera mengatakannya. Tapi tidak berbahaya. Hanya luka luar. Besok sudah membaik. Aku tidak percaya. Carlos langsung menangis. Apa? Papi jatuh sakit. Aku sudah merasakan ada yang salah dengannya sejak awal. Kalian di mana? Aku mau ke sana.